Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal Hodge. Salah satu topik yang menarik untuk kita bahas adalah tali yang menahan balok dalam cairan. Jadi langsung saja kita menuju soalnya. Jadi di dalam soal ini dikemukakan bahwa ada sebuah balok di dalam zat cair itu tercelup, dimana kita ketahui bahwa roh cairan dengan lebih besar daripada ketimbang roh balok ya. Andaikan balok ini tidak ditahan oleh sebuah tali, maka balok itu akan mengapung ke atas. Nah, anggaplah bahwa tegangan tali saat tabung diam adalah T0 ya. Bila tabung tersebut dipercepat A sebesar A vertikal ke atas, maka tunjukkan bahwa tegangan talinya pada saat dipercepat adalah sebesar T0 dalam kurung 1 ditambah A per G. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Jadi sekali lagi saya ingin jelaskan bahwa ada dua kondisi yang akan kita tinjau, yaitu kondisi saat tabung diam ya, di mana tegangannya masih T0, dan kemudian kita akan meninjau saat tabung diberikan gaya ke atas sedemikian sehingga tabung tersebut mendapat percepatan A vertikal ke atas. Baik, kita buat dulu sketsanya. Jadi katakanlah ini ada sebuah tabung ya, kemudian ada balok, kemudian balok ini terikat di bawah ya, kemudian ini katakanlah permukaan air ya. Kemudian tentu pada balok itu akan bekerja dalam keadaan kondisi awal, bekerja gaya apung. Katakanlah gaya apungnya adalah F0. Kemudian di sini akan ada gaya tegangan tali T dan juga ada gaya berat. Oke. Dengan demikian hubungan antara gaya apung W dan T dapat dinyatakan seperti berikut. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa F0 itu sama dengan omega T0 ditambah dengan T0. Kita simpan dulu sebagai persamaan pertama. Nah, di mana saya kasih keterangan bahwa gaya apung itu F0 itu adalah rho air ya kali G kali volume benda yang tercelup. Jadi rho air kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, selanjutnya kita tinjau kasus kedua ya. Kita tinjau kasus kedua. Ini kasus kedua, ini ada balok. Nah, ini sudah diberi percepatan diberi gaya ke atas sedemikian sehingga ada percepatannya ya. Nah, tegangan tali pada saat dia bergerak bukan lagi T0 tetapi adalah T. Jadi tegangan tali T ini adalah tegangan tali pada saat benda bergerak vertikal. Nah, kemudian beratnya adalah W. Nah, tinjauannya ini tidak digambarkan gaya apung karena kita akan tinjau kasus khusus untuk balok yang bergerak ke atas, kasus khusus untuk balok ya. Jadi sepenuhnya yang bekerja
mirip adalah mekanika di mana atau dinamika, ya, di mana komponen yang jelas adalah berat benda, kemudian tegangan tali pada saat dia bergerak. Jadi khusus untuk kasus F0, karena kasus F0 ini adalah kasus setimbang, dalam keadaan kondisi setimbang, tetapi dalam kondisi bergerak kita pisahkan dulu kasus khusus untuk balok bergerak ke atas, ya, tanpa belum dimasukkan gaya apung, ya, sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa FT itu, ya, kita ketahui bahwa F itu sama dengan, ya, atau bisa juga saya tulis F itu kurang, ya, gaya ke atas W dikurang T sama dengan M kali A, atau bisa saya tulis sederhanakan F itu dikurang T, pindahkan ke sini W-nya jadi plus, nah tambah, ya, M-nya itu ditulis W juga dibagi dengan G kali A. Jadi massa balok, di mana berat balok dibagi dengan percepatan gravitasi, sehingga dari sini kita dapatkan W sama dengan 1 ditambah A per G. Ini adalah F dikurang T. Kita simpan dulu sebagai persamaan, ya, persamaan 1, ini katakanlah persamaan 2, ini katakanlah persamaan 3. Ya, kita sudah temukan F dikurang T. Nah, kemudian kita tinjau kasus cairan. Jadi yang bergerak, ya, ke atas, tetapi cairan yang kita tinjau adalah cairan yang dipindahkan. Jadi bukan keseluruhan cairan yang dipindahkan oleh balok, sehingga volume cairannya itu adalah sama dengan rho. Massa cairannya yang dipindahkan itu adalah rho air kali G kali volume balok. Jadi yang kita tinjau ini adalah massa cairan yang dipindahkan oleh balok, yang tak lain juga sebenarnya adalah gaya apung. Jadi ini adalah gaya apung. Jadi gaya apungnya, gaya apung pertama, ya, gaya apung pertama sama dengan ini. Jadi kita hanya meninjau untuk cairan yang dipindahkan. Nah, tentu di sini bukan lagi tapi WC. Jadi sehingga dari ini kita dapatkan ini ada A F dikurang WC sama dengan MC kali A, di mana F WC itu tak lain adalah rho cairan, ya, rho air kali G kali volume ini, ya, WC di sini. Jadi anggaplah rho air, ya, saya tulis saja W sini sama dengan F0. Jadi rho air kali G kali V sama dengan, ya, massa cairan itu adalah rho air, ya, massa cairan yang dipindahkan kali G, ya, kali A. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa gaya yang ditentukan adalah hanya khusus yang ditentukan untuk cairan yang dipindahkan. Jadi kita masing-masing pisahkan, satu tersendiri baloknya, satu tersendiri dari cairan yang dipindahkan oleh balok yang bergerak ke atas. Oke, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa bisa kita tentukan bahwa
F sama dengan kalau dipindahkan di sini rho air, ya. Ini saya pindahkan ke kanan rho air, kemudian saya buka kurung, ya. Rho air berarti ini 1 ditambah A per G, ya. Rho air kali GA. Jadi ini dipindahkan ke sini, rho air 1 ditambah 1 ditambah A per G. Nah, ini sendiri tak lain sama dengan F sama dengan F0 di 1 ditambah A per G. Nah, katakanlah ini persamaan 4. Oke. Nah, kita lihat persamaan 1, ya. Ada persamaan 1, ya. Ada persamaan 3 dan ada persamaan 4. Nah, itu kita salin substitusi antara ketiga-tiganya, yaitu pertama F-nya ini, F ini diganti dengan di persamaan 4, oke. Atau F0-nya ini, jadi pertama F0-nya ini kita ganti dengan persamaan ini, ya, 1, kemudian kita masukkan ke hasilnya, kita masukkan ke persamaan 3. Atau lebih jelasnya saya bisa tuliskan ulang seperti berikut ini, di mana yang pertama tadi kita dapatkan bahwa F0 itu sama dengan W ditambah T0, ya. Kemudian yang berikutnya lagi F dikurang T sama dengan W1 ditambah A per G. Kemudian yang terakhir kita dapatkan F sama dengan F0 1 ditambah A per G. Nah, katakanlah ini saya tulis ulang sebagai persamaan bintang 1, bintang 2, kemudian persamaan bintang 3. Nah, mekanismenya persamaan bintang 1 kita masukkan dulu ke persamaan bintang 3. 1 ini masukkan ke 3, maka kita dapatkan F, ya. F sama dengan W ditambah T0, ya. 1 ditambah A per G. Nah, tulis ini persamaan 4 bintang. Nah, selanjutnya persamaan 4 bintang disubstitusi ke persamaan bintang 2, ya. Persamaan bintang 2 untuk mengganti F-nya, sehingga kita dapatkan W ditambah T0, ya, 1 ditambah A per G dikurang T sama dengan W 1 ditambah A per G. Nah, ini bisa kita kalikan masuk, omega 1 ditambah A per G kali masuk, kemudian tambah T0 1 ditambah A per G dikurang T sama dengan W 1 ditambah A per G. Di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, ruas kiri ada, maka ini bisa hilang. Sehingga yang tersisa adalah T0 1 ditambah A per G kurang T sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan T sama dengan T0 1 ditambah A per G. Maka terbukti besarnya tegangan tali yang kita dapatkan yaitu tak lain merupakan perkalian antara tegangan awal dalam keadaan setimbang dalam kurung 1 ditambah A per G. Oke, baik, demikianlah penjelasan singkat tentang cara menyelesaikan soal ini. Semoga ada manfaatnya dan memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang hukum Archimedes. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.